Amerika Serikat mengusulkan pembagian Gaza menjadi dua wilayah jangka panjang. Pertama, zona hijau yang berada di bawah kendali militer Israel dan pasukan internasional untuk memulai rekonstruksi, dan yang kedua, zona merah yang dibiarkan tetap hancur setelah 2 tahun perang. The Guardian melaporkan rencana ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan militer Amerika Serikat serta keterangan sejumlah sumber yang mengetahui proposal tersebut. Zona hijau dan zona merah akan dipisahkan oleh garis kuning. Garis kuning ini merupakan batas yang ditetapkan Israel ketika melakukan penarikan sebagai pasukan pada fase pertama gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat bulan lalu. Pasukan asing rencananya akan dikerahkan di sisi timur Gaza bersama tentara Israel. Sementara jutaan warga Palestina tetap terdesak di wilayah yang lebih sempit. Seorang pejabat Amerika Serikat mengakui rencana tersebut masih sangat cair. Pejabat itu juga mengkonfirmasi bahwa proposal lama Amerika Serikat tentang pembangunan kamp komunitas aman alternatif telah dibatalkan. Rencana pembagian Gaza memunculkan pertanyaan besar mengenai komitmen Washington dalam mengubah gencatan senjata menjadi penyelesaian politik permanen. Sumber Amerika Serikat menyebut pembentukan pasukan stabilisasi internasional ISF merupakan inti dari rencana perdamaian 20 poin Presiden Donald Trump. Akan tetapi, belum ada konsensus negara mana yang bersedia mengirim pasukan. Dokumen yang dilihat The Guardian sempat mencantumkan potensi pengerahan ratusan tentara Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan negara-negara Nordik. Sejumlah pejabat Eropa menilai rencana itu tidak realistis, terutama setelah pengalaman panjang mereka di Irak dan Afghanistan. Washington juga memasukkan Yordania sebagai pemasok hingga 3.000 polisi, meski Raja Abdullah dengan tegas menolak. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan isi dokumen bukan final dan banyak ketidakakuratan, menegaskan bahwa perencanaan berlangsung sangat dinamis dan fluid. Meski demikian, kekhawatiran internasional tetap besar, termasuk bahwa garis kuning dapat menjadi perbatasan de facto yang memisahkan warga Palestina dari setengah wilayah Gaza. Rekonstruksi juga menjadi persoalan besar. Data PBB menunjukkan lebih dari 80% bangunan di Gaza rusak atau hancur, termasuk hampir seluruh sekolah dan rumah sakit. Indian Express melaporkan biaya awal pembangunan kembali diperkirakan mencapai 70 miliar US dollar. Sebagian besar diharapkan berasal dari negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Namun pembatasan bantuan Israel termasuk pelarangan barang-barang pokok membuat pembangunan kembali makin sulit. Hampir 1,5 juta warga Palestina menunggu bantuan darurat, sementara lebih dari 2 juta lainnya terjebak dalam zona merah yang sempit. Di sisi diplomatik, Associated Press melaporkan usulan Amerika Serikat untuk memberi mandat PBB kepada ISF menghadapi penolakan Rusia, Tiongkok, dan beberapa negara Arab. Mereka meminta Dewan Perdamaian, badan sementara yang akan mengelola Gaza, dihapus dari rancangan resolusi karena dianggap tidak jelas dan tidak memberi peran nyata bagi otoritas Palestina. Dalam rancangan resolusi yang beredar, Amerika Serikat menyatakan bahwa setelah reformasi otoritas Palestina dan kemajuan rekonstruksi tercapai, akan dibuka jalur yang lebih kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina. Meski demikian, para mediator menilai kondisi Gaza saat ini masih berada di situasi bukan perang, tapi juga bukan perdamaian, dengan serangan sporadis Israel, pendudukan yang berlanjut, dan belum adanya pemerintahan sipil Palestina. Tanpa rencana penarikan yang jelas serta dukungan internasional yang solid, para analis memperingatkan masa depan Gaza dapat tetap terjebak dalam ketidakpastian jangka panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.